Bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Kita mulai dari topik pertama, mengenal sistem kartesius dan titik acuan. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem yang menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, perhatikan ini koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan memiliki 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sumbu X biasa disebut dengan absis dan sumbu Y biasa disebut dengan ordinat. Untuk menentukan posisi pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Mari kita lihat titik A. Nah, di titik A ini kita hitung berapa satuan dari sumbu Y dan berapa satuan dari sumbu X. Penulisannya harus dengan menggunakan A. Jika dia titik A, X, Y, berarti dia titik X dulu baru Y-nya ya. Berdasarkan sumbu X dulu baru berdasarkan sumbu Y. Nah, di sini ada dikatakan titik A itu berdasar dari sumbu X 1, 2, 3, 4 satuan di atas sumbu X. Di sini ada 4 satuan. Dan dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu Y. Berarti di sini ada 5 ya. Maka satuan di kiri sumbu Y 5 satuan. Titik A adalah minus 5,4 ya. Titiknya di sini 5 ini. Dari sumbu Y 5 dan dari sumbu X dia 4. Maka dia di minus 5,4. Kemudian titik B. Titik B-nya kita lihat dulu dari sumbu X ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan ke atas dan 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ke kanan. Itu dia. Berikutnya kita lihat lagi titik C. Titik C-nya ini dari sumbu Y dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 2 satuan ke atas. Begitu seterusnya hingga diperoleh titik D dan juga titik E. Pada contoh, pada diagram kartesius di samping, gambarkanlah 3 titik yang berbeda. 4 satuan di atas sumbu X. Nah, di atas sumbu X itu ada 4 satuan. Hitung aja 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti di garis keempat ini bisa kau gambar titik-titik dimanapun. Ibu gambarkan ada 4 titik di situ ya. Yang kedua, titik A berada 3 satuan di bawah sumbu X, 3 satuan di bawah sumbu X, dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y, berarti itu. Kemudian titik B dikatakan 2 minus 3, berarti maksudnya itu adalah 2 satuan di sumbu X dan minus 3, berarti nih minus 3-nya di Y gitu ya. Dan C minus 4, ini minus 4 dan 3 ke atas. Berarti di sini titik C-nya ya. Ini titik C. Oke. Berikutnya. Si titik acuan. Sistem koordinat kartesius selalu memiliki acuan yang tetap, di mana semua selalu mengacu pada perpotongan sumbu X dan Y dan disebut sebagai titik nol. Bagaimana jika acuannya bergeser? Maka posisi-posisi titik akan ditulis dengan nilai yang baru atau berbeda dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Posisi tersebut bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut. XB maksudnya itu letak X-nya yang baru sama dengan X lama dikurang X acuan. Dan YB sama dengan Y lama kurang Y acuan. Kenapa dia pakai X dan Y? Karena titik itu X, Y. Ya.
ya. Contoh, perhatikan titik koordinat di samping, di bawah ya. Tuliskan koordinat atau posisi relatif C terhadap titik acuan F. Tuliskan posisi relatif E terhadap titik acuan A. Tuliskan koordinat relatif B terhadap titik acuan G. Nah, posisi titik lamanya yang ada di gambar. Kita lihat dulu yang mulai dari yang pertama. Katanya posisi relatif C, berarti titik C itu 1,2, di mana acuannya titik F. Titik F itu 1,-2. Itu diingat. Nah, mari kita lihat hasilnya. Kan titik C 1,2, titik acuannya F 1,-2, maka tinggal kita kurangkan. Titik awal kurang acuan. Titik awalnya 1 kurang acuannya 1, maka titik baru X-nya 0. Berikutnya titik awalnya untuk Y2 dikurang -2, maka dia menjadi 4. Itu dia ya. Maka titik koordinat relatif yang baru itu adalah 0,4. Kemudian kita lihat, tuliskan posisi relatif E terhadap titik acuan A. E itu di sini titiknya 3,0 dan A itu titiknya berapa? Iya, -3,4. Itu kita lihat, maka bisa kita selesaikan berdasarkan titik lamanya. Titik awalnya itu adalah 3,0 untuk E dengan acuan -3,4. Tinggal kita kurangkan. 3 kurang -3 sama dengan 6. Dan 0 kurang 4 sama dengan -4. X-nya 6, Y-nya -4. Maka koordinat relatifnya ada 6,-4. Mari kita lihat. Yang ketiga, tuliskan koordinat relatif B terhadap titik acuan G. B, ini B. B itu koordinatnya ada di 4,4 dan titik acuannya di G itu ada di -1,-4. Mari kita bereskan ya. Maka tinggal kurangkan. 4 kurang -1 sama dengan 5. Kemudian 4 dikurang 4, -4. 4 kurang -4 sama dengan 4 tambah 4, 8. Maka koordinat relatifnya adalah 5,8. Ya, sampai situ aja. Jika ada pertanyaan bisa tanya Miss ya. Nah, bisa kamu ulang-ulang video ini. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya. Ya, atau jika ada kesalahan di video ini bisa kamu kritik sama Miss ya. Oke. Nah, di sini ada tugas latihan pertemuan ke-7. Silakan kamu kerjakan seperti biasa di double folionya. Jangan dicampur dengan pelajaran lainnya. Ingat tulis namamu, tulis kelasnya, dan kumpulkan sesuai dengan arahan wali kelas kamu. Sampai di sini video pembelajaran kita pada video kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajarnya. Dadah!